Halo Malakan, kalau gue tanya apa dampak pemilu dalam keseharian kita, mungkin kalian akan menjawab poster caleg yang tayang dan tersebar di mana-mana, WhatsApp keluarga yang heboh dan saling ribut, serta para buzzer yang saling silat lidah di sosial media. Dan tentu terakhir debat antar mereka calon eksekutif yang kita saksikan bersama-sama selayaknya Piala Dunia. Akan tetapi ada satu hal dari pemilu yang juga begitu dekat dan tidak terlepas dari kegiatan kita sehari-hari. Apa hal tersebut? Ya, tak lain tak bukan adalah ekonomi. Gini, pemilu itu memiliki peranan yang cukup krusial dalam ekonomi suatu negara. Pertanyaannya, apa tujuan pemilu? Sebenarnya ya simpel, dan kayaknya semua orang juga tahu ya, untuk memilih pemimpin baru yang akan menggantikan pemimpin sebelumnya untuk periode berikutnya. Itu kalau kita bicara soal pilpres atau kita bicara soal pilkada. Nah, pileg atau pemilihan legislatif juga sama, tapi ya dari eksekutif ke legislatif, artinya kita memilih calon anggota dewan, memilih wakil-wakil kita yang duduk di kursi DPR dan lain sebagainya. Kayaknya hal kayak gitu sangat gampang lah kalian pahami. Dan tentu di setiap ada pergantian maka ada juga perubahan yang berlaku, teman-teman. Namun apakah perubahan akan terjadi secara signifikan? Ya tergantung siapa pejabat yang terpilih. Inilah kenapa pemilu juga datang dengan ketidakpastian politik. Meski singkat masanya, tapi hasil dari pemilu sangat berpengaruh kepada masa depan. Nah, kalau kita bicara dampak pemilu dan ekonomi, maka kita harus breakdown dulu nih. Kita harus bagi dulu nih. Nah, ada dua dampak pemilu terhadap ekonomi. Yang pertama adalah selama masa kampanye, yang kedua adalah ketika masa transisi. Selama kampanye, ada 3 pelaku ekonomi yang memiliki peran besar dalam pergerakan ekonomi. Untuk mengetahui cara kerjanya, kita harus paham dulu nih, apa sih pelaku ekonomi? Nah, gue bakal jelasin secara singkat. Pelaku ekonomi adalah kelompok atau individu yang memiliki peran dalam aktivitas ekonomi. Ada 3 pelaku ekonomi yang sangat berperan selama masa kampanye atau pemilu. Pelaku pertama, siapa lagi kalau bukan pemerintah? Pemerintah tentu saja sebagai yang memiliki anggaran terbesar dan memegang peranan terbesar, punya andil untuk menentukan berapa besar anggaran yang perlu dikeluarkan selama pemilu. Untuk pemilu 2024, supaya teman-teman ketahui ya, anggarannya tersedia sebesar 71,3 triliun rupiah. Dan kalau kita bicara soal pemilu 2024, maka potensi untuk 2 putaran akan selalu ada. Artinya jika berlangsung 2 putaran, maka ada kemungkinan anggaran bertambah nih. Nah, dari sinilah dibutuhkan dukungan para perusahaan untuk memastikan lancarnya keberlangsungan pesta demokrasi dengan menyuplai kebutuhan peserta dan penyelenggara pemilu, baik dari perusahaan, logistik, transportasi, media, percetakan, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena para calon membutuhkan alat untuk menang. Harus ada kampanye yang perlu dilakukan untuk mempromosikan diri mereka. Itulah mengapa kita sering melihat baliho-baliho, kaos, flyer, bahkan buzzer. Dan seringkali modal yang dibutuhkan sungguh sangat fantastis. Contohnya aja baliho dan poster yang disebarkan baik offline di setiap jalan ataupun secara online di media sosial oleh berbagai media. Mereka memerlukan kuantitas promosi yang banyak sehingga biaya yang diperlukan juga banyak. Meski memang ada yang mendapatkan secara gratis atau hibah, pada dasarnya demand yang datang dari para calon terhadap perusahaan-perusahaan ini juga berperan dalam mengejut perekonomian. Ingat, ekonomi itu kan soal volume transaksi ya. Jadi semakin besar pemilunya, semakin banyak spending yang dikeluarkan, maka semakin banyak uang yang berputar. Selama itu berputarnya di masyarakat juga gitu. Yang kita khawatirkan kan berputarnya nggak di masyarakat, tapi keluar atau dari luar. Itulah kenapa gue sering nekankan kepada kalian semua, daripada lu main judi online, mending lu nongkrong di coffee shop, di usaha-usaha lokal, atau beli baju-baju lokal gitu ya, supaya kita terhindar dari resesi. Oke, pelaku ketiga yaitu rumah tangga. Balik lagi ke pembahasan perusahaan tadi. Lalu kemana perginya pendapatan yang diterima perusahaan? Ya jelas kepada karyawannya. Bahkan pendapatan ini pun bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dan para karyawan ini pada akhirnya mendapatkan upah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dan akhirnya ketiga pelaku ekonomi selama masa kampanye ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai efek pengganda yang terjadi selama pesta demokrasi berlangsung. Jadi kalau ada yang berpendapat pemilu itu memberikan dampak negatif bagi perekonomian, ya jelas keliru ya. Kenapa demikian? Karena itu menstimulus aktivitas dan volume transaksi ekonomi yang dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi ini tadi. Jadi bisa kita bilang dengan segala hal buruk yang terjadi dalam pemilu misalnya, atau hal yang kita ragukan, atau semua potensi ancaman ataupun sesuatu yang sangat tidak kita harapkan terjadi, ya pemilu masih punya dampak positif, yaitu ya memutar roda perekonomian. Nah, kalau siklus sederhananya kayak gini, pemerintah mau buat pemilu, mereka mau bikin fasilitas pemilu, mereka mau menyelenggarakan pemilu, mereka harus ngasih wadah pemilu. Tentu mereka harus nyiapin anggaran kan. Anggarannya bukan cuma soal pelaksanaan pemilu itu sendiri, tapi juga untuk
penyelenggaranya, yaitu KPU. Nah, di sini kan jelas ketika pemerintah melakukan pengadaan barang, jasa, dan lain sebagainya, itu kan uangnya berputar ke masyarakat tuh. Artinya ada vendor rekanan dan lain sebagainya. Nah, di sini kan aktivitas ekonomi terjadi. Ketika pemilu itu sudah siap untuk dilaksanakan dan masa kampanye sudah siap dimulai, nah setelahnya kita bergeser lagi pada para kontestan pemilu nih. Misalnya partai politik, calon DPR, DPRD, DPD, bahkan calon presiden. Nah, ketika mereka melakukan kampanye, misalnya pergi ke berbagai kota-kota, mereka pasti membutuhkan yang namanya transportasi, konsumsi, dan lain-lain. Disinilah kegiatan ekonomi berputar. Paslon membelanjakan anggarannya untuk mencetak baliho, stiker, kaos, dan hal-hal yang mendukung untuk jalannya kampanye. Nah, siapa yang di sini memiliki keuntungan? Yes, perusahaan cetak, perusahaan yang buat baliho, perusahaan yang buat stiker, perusahaan yang buat kaos, perusahaan yang nyewain mobil, dan lain sebagainya. Perusahaan catering juga, dan berbagai macam sektor usaha yang lain. Nah, karena adanya demand, kemudian perusahaan ini mendapatkan pemasukan untuk menggaji para pegawai. Dan para pegawai menggunakan gaji itu untuk membiayai keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah caranya ekonomi berputar. Jadi menurut gue penting untuk kita memahami dan bisa membaca efek pengganda ketika pesta demokrasi ini terjadi. Sehingga kita bisa tahu kalau setiap unit tambahan pengeluaran itu menciptakan apa yang disebut sebagai efek domino. Karena pendapatan dalam pengeluaran juga meningkat secara keseluruhan. Nah, itulah kenapa kalau ada yang nanya kedua, Bang, lu kan berhasil nih nebak kalau 2023 nggak bakal resesi, 2024 kayak gimana? Ya, selama kondisi sesuai dengan apa yang direncanakan dan apa yang diproyeksikan, tidak ada perang yang besar, tidak ada saling lempar nuklir dan lain sebagainya, ya ekonomi kita tetap aman-aman saja. Apalagi setelah pemilu ini terjadi, roda perekonomian semakin berputar. Dan jelas, itu semua harus dijalankan dengan memperhatikan defisit transaksi berjalan atau neraca yang kita punya. Lalu bagaimana kondisi ekonomi setelah pemilu selesai? Apakah ada hasil atau dampak yang signifikan? Saat masa kampanye, dengan munculnya sektor-sektor potensial karena meningkatnya permintaan bagi perusahaan-perusahaan, maka investasi domestik akan menjadi menarik. Seorang investor pasti akan memiliki sektor ekonomi yang menguntungkan seperti transportasi, perhotelan, percetakan, media, logistik, dan lain-lain. Di sini pada masa kampanye itu juga merupakan saat-saat di mana investor melakukan spekulasi. Kita belum tahu nih siapa presiden yang terpilih dan kebijakan macam apa yang akan ia buat di masa depan. Inilah yang disebut dengan ketidakpastian ekonomi. Apakah kebijakan itu menguntungkan atau merugikan? Ya, nggak ada yang tahu. Ya, meski keuntungan dan kerugian itu subjektif ya, sesuai dengan kondisi dan kepentingan voters, tapi ya tetap aja itu tidak terprediksi. Nah, sebenarnya kenapa kita mesti aware dengan ketidakpastian ekonomi ini? Karena ketidakpastian ekonomi berdampak pada market. Ya, sebut segala nama market. Apalagi kalau kita bicara soal pasar modal. Seperti yang gue sebutkan tadi, kita nggak tahu nih perubahan kebijakan menguntungkan atau enggak, sehingga investor memiliki konsekuensi yang besar terhadap keputusan investasi dan portofolionya. Dan yang namanya ketidakpastian jelas meningkatkan resiko investasi. Ketidakpastian ekonomi juga dapat menyebabkan fluktuasi harga aset. Sulitnya membuat perkiraan keuntungan dan kekhawatiran terhadap kerugian. Dalam kondisi ketidakpastian, investor cenderung lebih bersikap hati-hati dan memantau keadaan suatu negara hingga kondusif. Hasil pemilu yang telah diperoleh, investor akan berspekulasi terhadap ekonomi di masa depan sesuai kebijakan dan nilai-nilai yang dibawa oleh paslon terpilih. Perlu diingat, penanam modal atau investor pasti selalu memilih sektor ekonomi yang paling menguntungkan bagi dirinya. Sama ketika masa kampanye ada sektor potensial muncul, begitu juga dengan sektor potensial yang muncul pasca hasil pemilu diperoleh. Sektor-sektor inilah yang akan menjadi sasaran investor selanjutnya. Selain itu, ada tantangan lain yang timbul dari hasil pemilu. Ada kemungkinan terjadi yang kerusuhan atau chaos di kalangan masyarakat atas hasil pemilu. Dan keadaan ini bisa saja menciptakan apa yang disebut sebagai capital outflow. Jadi arus modal itu keluar dari negara kita karena situasi yang rusuh, kicruh, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, investor pergi dari market, Pak. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini dapat terjadi kalau aset yang dijual oleh penduduk negara melebihi jumlah atau investasi aset yang dibeli di luar negeri. Kenapa ini menjadi penting? Karena capital outflow mempengaruhi nilai tukar mata uang, cadangan devisa, dan berbagai aspek ekonomi suatu negara. Ketidakpastian ekonomi dan politik yang ditimbulkan oleh pemilu membuat beberapa pelaku ekonomi menunggu untuk melakukan investasi atau konsumsi. Namun di waktu yang sama, pelaku ekonomi juga diberikan pilihan investasi dari sektor-sektor potensial yang muncul selama pemilu. Tapi di satu sisi lain, dengan adanya efek pengganda, itu meningkatkan produksi dan konsumsi seluruh pelaku ekonomi yang ada di Republik Indonesia. Nah, itu yang bisa gue jelasin, kurang lebih semoga bisa membantu. Apalagi pemilu ini kita sudah ingin menuju puncaknya, harapan gue ya kita bisa aware terhadap potensi yang pasti dan tidak pasti pada ekonomi negeri ini karena pemilu. Sekian dari gue, semoga bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.